Apa kabar alieners dimanapun kalian berada? Berjumpa kembali di program The Expert Talk. Selain mempunyai kawasan wisata Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, NTT juga memiliki bandara udara berkelas internasional, yaitu Bandara Udara Komodo. 3 fakta menarik dari Bandara Udara Komodo, yaitu mampu didarati pesawat Boeing dan Airbus berskala internasional, mempunyai detektor pelacak bahan peledak yang dapat mendeteksi hanya dalam waktu 10 detik, dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Juli 2022. Halo, kenalin nama gue Aziz Syam, gue tim leader arsitek. Di Expert Talk hari ini, gue tuh mau membahas tentang Bandar Udara Komodo Extension. Bandara ini tuh terinspirasi dari anatomi Komodo, tapi kita padukan dengan arsitektur atap wearable itu di combine jadilah bentuk yang ada sekarang di extension Bandara Komodo ini. Challenge-nya gitu, gimana tetap kapasitasnya mencukupi, ruang tunggunya semakin besar, ruang check-in-nya semakin besar, tapi juga ada kesinambungan nih antara yang lama sama yang baru. Jadi dua bangunan ini tuh bisa bersinergi baik. Nah, keunggulan lainnya juga berprinsip bandara adalah pintu gerbang dari culture wisatawan yang datang gitu. Jadi mereka tuh harus merasa tersambut, tapi juga ada glimpse culture lokal yang ada di bandara gitu sebagai penyambut mereka. Jadinya kita tuh banyak menaruh kayak ya motif-motif Labuan Bajo, Manggarai, terus kita sempat study di banyak kain-kainnya di Labuan Bajo gitu, di Flores. Terus kita input di hampir setiap elemen arsitektural khususnya di interior itu kita masukin sih, harus ada culture-nya gitu. Nah, kalau ruang-ruang yang impactful tuh sebenarnya di bandara ini ada ruang check-in, ada ruang tunggu sama ruang kedatangan. Nah, ruang check-in ini inspirasi kita tuh yang paling diekspos tuh justru di ceilingnya gitu. Jadi kita mau ceilingnya tuh berasa dia ada di rumah tradisional gitu. Jadi inspirasinya dari ya tadi rumah wearable di mana geometrinya tuh kotak-kotak mereka menyusunnya gitu. Itu untuk area check-in. Area tunggu keberangkatan kita rombak bagian ceilingnya. Elemen garis itu kita pakai metal ceiling dan dengan warna tuh warna kayu coklat tua gitu ya. Jadi kesannya ya tadi tetap maunya lebih warm, terus orang di ruang tunggu itu bisa mengamati ya bagian ceilingnya, jadi ceilingnya tuh nggak monoton. Yang ketiga itu di area kedatangan di Bandara Komodo Extension ini kita pengennya area kedatangan menyambut, jadi setiap lorongnya baik dari pintu Garbarata terus nyambung ke Sky Bridge kita udah taruh rotan sintetik gitu ya, anyaman, jadi orang udah berasa feel-nya. Terus ditarik ke area dalam, kita menyambut dengan artwork Komodo. Itu juga fun fact kita yang buat sendiri desainnya. Sepertinya Komodo menggantung itu sesuatu yang atraktif gitu ya untuk ditempatkan. Jadilah kita ngasih elemen Komodo menggantung di area kedatangan gitu untuk nyambut wisatawan gitu. Ya alhamdulillah banyak apresiasi, terutama yang di kedatangan karena kan orang datang pasti foto gitu ya. Ada identitas itu di bandara kita buat orang banyak, itu ngeliatnya happy sih. Mostly arsitek yang membuat ruang publik gitu ya. Ya pasti harapannya kita bisa berkontribusi gitu sama pembangunan atau estetik dari sebuah kota gitu, estetik dari sebuah bangunan yang digunain untuk publik, dan hopefully publiknya senang gitu, dan semoga banyak bandara yang mulai
berpikir bagaimana mereka merepresentasikan daerahnya masing-masing gitu. Itu menurut gue penting ya, karena kontekstual itu yang jadi soul atau nyawa dari sebuah bangunan, apalagi ini bandara gitu. Harus ambil konteksnya apa dari lingkungan tempat dia berada, dan buat itu jadi untuk memperkenalkan budaya yang ada di setempat gitu.